Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, bajak laut topi jerami kini telah memulai petualangan barunya di Pulau Egghead. Dan seperti biasa, setiap memasuki pulau baru yang dikunjungi oleh kelompok bajak laut topi jerami, selalu ada insiden menarik di mana mereka harus saling terpisah. Dan seperti yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1061, Luffy, Jinbe, dan Chopper harus saling terpisah dari kru yang lainnya. Setelah sebelumnya Jinbe sendiri berusaha untuk menyelamatkan Luffy dan Chopper yang tenggelam. Nah, mereka pun kemudian bertemu dengan Jewelry Bunny. Menurut informasi di chapter sebelumnya, Bunny berusaha untuk menemui Dr. Vegapunk karena sebuah urusan yang harus dia selesaikan. Selain itu, salah satu momen yang juga tak kalah menarik di chapter sebelumnya adalah bagaimana kita melihat salah satu karakter wanita yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Namun, banyak dari para fan One Piece yang tidak meyakini bahwa itu adalah Dr. Vegapunk. Pasalnya, namecode yang digunakan pada baju tersebut adalah 02. Artinya, masih ada karakter yang akan menggunakan namecode 01, di mana kemungkinan besar itulah Dr. Vegapunk yang asli. Well, lalu kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter 1062 nantinya? Dan sebenarnya kemanakah Dr. Vegapunk ini akan berpihak? Oke, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, di chapter 1062 kemungkinan besar kita akan mendapatkan cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan Germa Double Six, yang akhirnya mereka berhasil melarikan diri bersama dengan Kaisar Clone. Tentunya ini akan menjadi awal pertemuan Kaisar Clone dan Vince Smoke Judge untuk sebuah pergerakan dan misi yang akan mereka rencanakan di masa depan. Lalu masuk pada inti cerita, chapter 1062 akan diawali dari perbincangan antara Bunny, Luffy, Jinbe, dan Chopper mengenai sebuah informasi alasan kenapa Bunny ingin menemui Dr. Vegapunk. Yap, semua ini akan saling berhubungan dengan kedatangan Jewelry Bunny ketika pertemuan Reverie terjadi, di mana ketika itu tujuan Bunny adalah untuk mencari keberadaan Bartolomeo Kuma. Nah, meskipun belum diketahui dengan jelas apa sebenarnya hubungan antara Jewelry Bunny dan Kuma, tetapi yang jelas mereka memiliki hubungan yang amat sangat dekat. Lalu di sisi lain, Bunny yang telah mengetahui jika Bartolomeo Kuma sudah menjadi seorang cyborg, berusaha untuk menyelamatkan Kuma dan mencari Dr. Vegapunk, di mana inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Jewelry Bunny datang ke Pulau Egghead. Kemudian di poin berikutnya kita akan diperlihatkan pertarungan kecil antara kelompok bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk, hingga pada akhirnya Dr. Vegapunk pun menyadari jika mereka adalah kelompok bajak laut topi jerami. Nah, perlu diingat pada manga One Piece chapter 603, lebih tepatnya setelah time skip, Franky yang hendak datang untuk melihat kapal Tosen Sunny melihat sesuatu hal yang membuatnya seakan-akan tidak percaya bahwa dia melihat Bartolomeo Kuma menjaga Tosen Sunny, sampai pada akhirnya dia mengatakan jika misinya telah selesai. Franky juga menjelaskan bahwa Bartolomeo Kuma ketika itu telah memiliki kesepakatan dengan Dr. Vegapunk agar dirinya rela menjadi kelinci percobaan dengan satu misi yang telah diprogram dalam tubuhnya untuk melindungi kapal bajak laut topi jerami sampai salah satu dari mereka kembali. Sampai di sini, satu hal yang perlu kita ketahui bersama, jika Dr. Vegapunk benar-benar memiliki loyalitas kepada pemerintah dunia, Mimin rasa Dr. Vegapunk tidak akan menyisipkan sebuah program ini kepada Kuma. Artinya, Dr. Vegapunk memang mengetahui jika Bartolomeo Kuma bekerja untuk Revolutionary Army. Ditambah lagi jika kita melihat sifat dari Dr. Vegapunk yang selalu menentang penelitian yang dilakukan oleh Kaisar Clone yang dianggap sangat berbahaya, dan juga melihat bagaimana Dr. Vegapunk yang selalu menentang habis-habisan penggunaan anak kecil sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh Kaisar Clone. Dan satu hal yang dapat kita simpulkan, kejeniusan dari Dr. Vegapunk pun tidak menutup hatinya untuk berbuat kebaikan. Nah, apabila kita perhatikan lagi, Dr. Vegapunk dengan namecode 02 ini memiliki sebuah tanda khusus, yaitu memakai sebuah kacamata. Dan entah sebuah kebetulan atau tidak, pada manga One Piece chapter 904, waktu pertama kalinya para komandan Revolutionary Army diperkenalkan, mereka juga terlihat memakai sebuah kacamata khusus yang terlihat sama.
Dan apabila kita cermati lagi, selama jalannya cerita One Piece sampai saat ini, tidak ada satupun karakter selain anggota Revolutionary Army yang terlihat memakai kacamata seperti ini, kecuali Dr. Vegapunk. Dan Mimin rasa sih di arts Pulau Egghead ini tidak akan ada villain yang dimunculkan oleh Oda Sensei. Karena pada dasarnya Luffy yang telah berhasil mengalahkan Yonko Kaido, rasanya kurang pas sih jika diberikan musuh yang lebih lemah dari Kaido. Bisa jadi justru arts ini akan menjadi penghubung atau jembatan untuk memasuki arts berikutnya, di mana kemungkinan besar arts ini berhubungan dengan Yonko Kurohige. Karena seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1061, Helmeppo berusaha untuk meminta bantuan kepada Dr. Vegapunk dan meminjam salah satu Seraphim untuk menyelamatkan Koby. Nah, kemungkinan besar Helmeppo akan datang ke Pulau Egghead, di mana di momen inilah Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami mengetahui jika Kapten Koby telah diculik oleh Kurohige. Lalu di sisi lain di momen ini juga kita akan melihat berbagai kecanggihan dari fasilitas penelitian Dr. Vegapunk yang ada di Pulau Egghead. Kita juga mungkin akan mendapatkan fakta-fakta baru lainnya, di mana fakta tersebut bisa jadi berkaitan dengan teknologi canggih yang ada di Pulau Egghead ataupun di dunia One Piece yang sama sekali belum kita ketahui sebelumnya. Nah, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke markas salah satu kaisar lautan di Beehive Island. Siapa lagi kalau bukan Kurohige? Nah, di sini juga akhirnya kita mengetahui apa yang kemudian menjadi alasan kuat kenapa Kurohige menculik Koby. Ternyata Kurohige ingin menggali informasi mengenai pasukan tempur baru yang dimiliki oleh pemerintah dunia, yaitu Seraphim. Pasalnya, pada manga One Piece chapter 1059, Kurohige yang tidak berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi. Sebelumnya Kurohige telah melihat Koby yang telah berhasil memerintahkan salah satu Seraphim untuk tidak menghancurkan orang-orang yang telah menjadi batu akibat kekuatan buah iblis Mero Mero no Mi yang dimiliki oleh buah Hancock. Jelas Kurohige yang melihat hal itu pun sangat tertarik kepada Koby. Dan Kurohige kemungkinan juga tahu jika diculiknya Koby bisa menjadi sebuah umpan yang sangat matang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan sebuah pergerakan. Apalagi seperti yang kita tahu, Monkey D. Garp pastinya tidak akan diam saja melihat muridnya diculik oleh seorang Yonko. Dan bisa jadi inilah yang menjadi awal pertemuan Luffy dan Garp di Pulau Beehive. Nah, tentunya akan sangat menarik jika nantinya Koby yang berhasil selamat dan bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan Kurohige, di mana Garp yang melihat hal ini pun akan teringat kembali dengan masa lalunya saat insiden God Valley, di mana ketika itu Monkey D. Garp bekerja sama dengan Goldie Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks. Perlu diingat, Kurohige dan Rock Disebek memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin menjadi raja dunia, dan akan sangat menarik sekali jika Oda Sensei akan menghadirkan kembali kisah God Valley dalam pertarungan Luffy dan Koby versus Kurohige. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1062. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.